Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Jilhanaura, nomor BP 201108-2018, kelas 1A TRPL. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang instalasi baik software maupun hardware, dan juga apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer, dan juga permasalahan apa saja yang terjadi apabila kita sedang melakukan install pada software dan juga OS. Yang pertama yaitu instalasi. Sebelumnya kita harus tahu itu apa instalasi. Instalasi adalah proses menguraikan file dan menyesuaikan program dengan alat-alat atau komponen yang terpasang pada komputer. Instalasi sendiri terbagi atas dua, yaitu ada instalasi software atau perangkat lunak, atau instalasi hardware atau perangkat keras. Instalasi software adalah pemasangan suatu perangkat pada komputer yang agar pengguna dapat menggunakan software tersebut sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan instalasi hardware adalah melakukan pemasangan atau merakit hardware komputer menjadi satu kesatuan sehingga komputer siap dioperasikan. Selanjutnya adalah apa saja yang mempengaruhi kinerja pada komputer. Yang pertama adalah banyaknya aplikasi berjalan di belakang sistem. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja pada komputer kita. Jadi solusinya adalah untuk menggunakan software yang penting-penting saja, dan juga menghapus software yang tidak penting. Selanjutnya adalah harddisk yang sudah berumur. Ketika komputer kita masih memakai harddisk yang sudah cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun, maka kinerja komputer kita semakin lambat. Jadi untuk solusinya mungkin bisa dicoba dengan full format. Sebelum melakukan full format, kita harus melakukan backup terlebih dahulu. Dan solusi keduanya yaitu mengganti harddisk baru agar kinerjanya semakin maksimal. Selanjutnya yaitu malware atau virus, worm, trojan, dan lain sebagainya. Ketika komputer kita terkena malware, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Virus tersebut akan sering menggunakan sumber daya komputer, baik RAM ataupun CPU. Jadi solusi untuk masalah ini adalah kita menggunakan atau menginstal antivirus dan selalu update antivirus. Selanjutnya itu pemilihan software yang kurang tepat. Terlebih dulu kita harus cek komputer kita. Jika spesifikasi komputer kita memang minimal atau kita ingin bekerja dengan cepat, maka pilihlah software yang tepat untuk komputer kita agar kinerjanya semakin maksimal. Yang selanjutnya itu banyaknya software yang terinstall. Jadi software-software yang diinstal tidak berjalan di belakang, tetapi hampir setiap software selalu menambahkan entry ke registrasi, sehingga bisa mempengaruhi kecepatan atau waktu responnya. Jadi solusinya adalah menggunakan software-software yang diperlukan saja dan uninstall software yang tidak penting. Selanjutnya itu adalah keadaan hardware komputer yang kotor. Keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat mempengaruhi kinerja pada komputer. Seperti terkena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer. Debu sendiri bersifat konduktif, dan hal tersebut juga dapat menyebabkan korsleting pada peralatan komputer. Untuk solusinya yaitu kita harus rajin-rajin membersihkan hardware pada komputer kita. Selanjutnya itu masalah apa yang terjadi ketika melakukan instalasi software ataupun OS. Yang pertama adalah masalah komputer terasa lambat. Untuk masalah ini kita bisa membersihkan harddisk dari file-file yang sudah tidak dibutuhkan, dan juga bisa menggunakan fitur disk cleanup yang sudah ada di Windows untuk menghapus file-file sampah yang tidak berguna. Selanjutnya itu komputer restart terus-menerus. Untuk mengatasi masalah ini, pastikan Windows kita dalam keadaan update antivirus, dan scan komputer secara menyeluruh. Virus dan bug Windows terkadang bisa menyebabkan restart terus-menerus. Selanjutnya adalah sistem korup atau error.
Jika sistem operasi komputer kita mengalami korup atau error, mungkin ada file sistem yang terhapus dan rusak. Jadi solusinya itu siapkan DVD, instalasi dan lakukan repair otomatis. Selanjutnya itu USB tidak terdeteksi. Seringkali kita menancapkan flash disk smartphone atau perangkat lainnya melalui USB. Perangkat tersebut tidak terdeteksi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita pastikan driver yang terinstal di komputer kita sudah update. Selanjutnya yaitu saat kita akan melakukan install ulang OS, flash disk yang sudah berisi file ataupun CD, DVD, instalasi sudah dimasukkan ke laptop atau PC, tetapi tidak terjadi proses install ulang. Untuk masalah ini seringkali kita melupakan hal kecil, yaitu kurang cepatnya kita menekan tombol F2 atau del. Jadi solusinya kita harus sigap untuk menekan tombol F2 atau del. Yang selanjutnya itu pembagian partisi yang tidak dapat dirubah atau merupakan bawaan dari instalasi awal. Untuk masalah ini, saat proses instalasi dan pada bagian partition, penggunaan tidak menyadari akan pembagian partisi harddisk tersebut. Jadi pengguna terus menekan next dan melanjutkan proses instalasi tanpa mengubah ukuran dari tiap partisi. Selanjutnya itu proses install ulang sistem operasi terkadang terasa sangat lambat. Terkadang kita lupa untuk mengetahui atau memahami spesifikasi pada laptop atau komputer yang kita miliki. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi saat instalasi selesai, di mana tidak mampu mengimbangi software yang terus update. Jadi solusinya adalah kita harus memahami dan mengetahui spesifikasi yang ada pada komputer kita. Masalah selanjutnya adalah pada VirtualBox terdapat peringatan fatal error dan cannot bootable. Software terbaru yang akan kita install terlalu berat dan RAM yang kita miliki kurang memadai. Jadi solusinya yaitu kita harus memiliki RAM yang cukup atau memadai untuk menginstal VirtualBox tersebut. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.